Halo football fans, kembali lagi di Strike Football Indonesia. Kami akan menyajikan informasi-informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk kalian semua. PSG kisruh, Neymar marah pada rekan satu tim. Kabar menarik datang dari skuad PSG, di mana saat ini sepertinya ruang ganti tim sedang kisruh dan panas karena Neymar dikabarkan marah dengan rekan satu timnya. Kemarahan Neymar itu sendiri bersumber dari kekalahan PSG melawan AS Monaco. Seperti yang diketahui dalam laga tersebut, PSG mengalami kekalahan yang cukup telak, yaitu 3-1 melawan tim lawan. Di laga tersebut, Neymar yang frustasi terlihat marah-marah dan menyalahkan kedua rekannya, yaitu Hugo Ekitike dan juga Vitinha. Neymar marah karena kedua temannya tersebut tidak melakukan dan juga memberikan bola ke tempat yang tepat dan juga melakukan kesalahan pengambilan keputusan kedua temannya tersebut. Memang di laga tersebut, PSG tidak didukung dengan dua pemain andalan mereka, yaitu Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi. Kedua pemain diketahui mengalami cedera yang membuat mereka harus absen sementara. Toni Kroos buat rekor dengan 6 trofi Piala Dunia antar klub. Toni Kroos menorehkan catatan istimewa dengan membantu Real Madrid menjadi juara Piala Dunia antar klub 2022. Gelar ini jadi torehan ke-6 Kroos dalam karir bermainnya. Real Madrid menjuarai Piala antar klub 2023 setelah mengalahkan Al Hilal pada laga final yang digelar di Prince Moulay Abdallah Stadium, Rabat Minggu 12 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Toni Kroos menjadi pemain dengan jumlah trofi Piala Dunia antar klub terbanyak saat ini. Pemain asal Jerman itu meraih 2 gelar bersama Bayern Munchen pada 2013 dan bersama Real Madrid pada 2014, 2016, 2017, 2018 serta 2023. Southampton pecat Nathan Jones. Southampton habis kesabaran dengan Nathan Jones. Rentetan laju buruk membuat The Saints memecat sang manajer. Kabar itu diumumkan di situs resmi klub Minggu 12 Februari 2023. Jones dipecat usai Southampton dikalahkan Wolverhampton Wanderers 1-2 sehari sebelumnya. Kekalahan dari Wolves menjadi kekalahan ke-9 dari 10 laga terakhir di Southampton di Liga Inggris. Sisanya, Theo Walcott dan kawan-kawan cuma menang sekali. Total, Southampton sudah menelan 15 kekalahan, meraih 4 kemenangan dan 3 kali imbang. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi beda nasib pekan ini. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengalami nasib yang berbeda di akhir pekan ini. Ronaldo tampil luar biasa dan mencetak 4 gol di Liga Arab Saudi. Di saat yang sama, Lionel Messi kembali kalah di Liga 1. Cristiano Ronaldo tampil mengesankan bersama Al Nassr. Pemain Portugal itu menjadi bintang kemenangan 4-0 yang diraih Al Nassr atas Al Wahda 10 Februari 2023. Sementara itu, Lionel Messi harus kembali melihat timnya menelan kekalahan di Liga 1 2022-2023. PSG dipaksa menyerah 1-3 dari AS Monaco pada tanggal 11 Februari 2023. Valverde nyaris bikin Ancelotti pensiun. Federico Valverde tak cuma membantu Real Madrid menjuarai Piala Dunia antar klub 2022, tapi mencegah Carlo Ancelotti pensiun. Valverde jadi starter saat Madrid menghadapi Al Hilal pada laga final Minggu 12 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kemenangan Madrid dengan skor 5-3, Valverde turut membuat 2 gol. Dengan demikian, Valverde sudah membukukan 11 gol dan 4 assist di seluruh kompetisi. Ini adalah statistik terbaik dalam karir Valverde di level profesional, yang sekaligus menyelamatkan karir Ancelotti sebagai pelatih. Sebab Ancelotti pernah bertaruh di awal musim, yakni bakal pensiun kalau Valverde tidak bisa membuat 2 digit gol. Hasil Liga Inggris. Pertandingan perdana menyajikan derby London yang mempertemukan West Ham United dan Chelsea. Duel tersebut dihelat di London Stadium dengan hasil akhir 1-1. Chelsea sempat unggul terlebih dahulu dengan mencetak gol dari kaki João Felix pada menit ke-16. West Ham sebagai tuan rumah tak perlu waktu lama untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-28 melalui Emerson. Beranjak beberapa jam setelahnya ke sisi London lainnya, terdapat pertarungan sengit antara Arsenal dan Brentford.
mentas di Emirates Stadium. The Gunners harus puas berbagi 1 poin dengan The Bees lewat skor 1-1. Sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Leonardo Trossard di menit ke-66, Arsenal kebobolan Ivan Toney di menit ke-74, mencatatkan namanya di papan skor bagi Brentford. Akibat hasil seri ini, Arsenal kembali gagah meraih poin penuh setelah pada pekan ini kalah dari Everton. Di tempat lain, tepatnya di King Power Stadium, Leicester City menghancurkan rival Arsenal, yakni Tottenham Hotspur. Tak tanggung-tanggung, tim asuhan Antonio Conte babak belur dengan skor telak 1-4. Di pertandingan lainnya, Leeds United kali ini menjamu Manchester United di laga Premier League. Duel berlangsung sengit, namun pada akhirnya Manchester United keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Gol pertama berhasil dicetak oleh Marcus Rashford, kemudian pada menit ke-85. Manchester United berhasil menggandakan skor ke gawang Leeds. Kali ini umpan diberikan oleh Wout Weghorst pada Alejandro Garnacho. Sampai akhirnya duel pun berakhir tanpa perubahan skor, dan dengan demikian Manchester United menjadi pemenangan di laga kali ini dengan skor 2-0. Sementara itu, di pertandingan lainnya, Manchester City meraih kemenangan 3-1 atas Aston Villa pada pekan ke-23 Liga Inggris di Stadion Etihad. Hasil ini membawa Manchester City kembali ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 48 poin. Hasil Liga Spanyol, Barcelona yang bertandang ke markas Villarreal berhasil mengamankan 3 poin dan kukuh di puncak klasemen La Liga Spanyol. Gol tunggal Pedri pada menit ke-18 memanfaatkan umpan dari Robert Lewandowski menjadi penentu kemenangan di tim Katalan itu. Barcelona pun makin kukuh di puncak klasemen dengan torehan 56 poin, unggul 11 poin dari Real Madrid yang kini berada di posisi kedua. Dalam pertandingan La Liga Spanyol lain, 2 laga berakhir imbang, melibatkan Getafe kontra Rayo Vallecano dan Real Valladolid melawan Osasuna. Kemudian Atletico Madrid yang bertandang ke markas Celta Vigo berhasil mengamankan 3 poin lewat kemenangan 1-0. Hasil Liga Italia, Napoli mantap di puncak klasemen Liga Italia 2022-2023 setelah mengalahkan Cremonese Senin 13 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Partenope itu menang 3-0 berkat gol Vika Kvaratskhelia di menit ke-22, Victor Osimhen di menit ke-65 dan Elif Elmas di menit ke-79. Kemenangan atas Cremonese membuat Napoli masih memimpin klasemen Liga Italia dengan perolehan 59 poin. Di sisi lain, Juventus menang 1-0 atas Fiorentina berkat gol Adrien Rabiot. Hal ini mengantarkan Juventus kembali ke posisi 10 besar. Kemenangan atas Fiorentina membawa Juventus perlahan kembali ke posisi 10 besar. Bianconeri saat ini menghuni urutan ke-9 dengan koleksi 29 poin. De Gea pecahkan rekor Liga Premier Inggris. David De Gea mencetak sejarah baru lewat penampilan ke-400 untuk Manchester United di Liga Premier Inggris saat menghadapi Leeds, Minggu 12 Februari. Kiper 32 tahun itu terpilih ke dalam FPA Team of the Year 5 kali dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Manchester United 4 kali. Dengan 400 penampilan untuk Setan Merah di Liga Premier, De Gea menyamai torehan Gary Neville, tapi masih terpaut 232 penampilan jika ingin menyamai rekor Ryan Giggs yang merupakan penampil terbanyak Manchester United di EPL. Garnacho pamer selebrasi Ronaldo saat Manchester United bungkam Leeds. Wonderkid Alejandro Garnacho pamer selebrasi ala Cristiano Ronaldo saat membantu Manchester United menang 2-0 atas Leeds United pada pekan ke-23 Liga Inggris di Elland Road, Minggu 12 Februari malam waktu Indonesia Barat. Garnacho muncul sebagai sosok yang memberikan perbedaan di laga ini. Masuk sebagai pemain pengganti, Garnacho mencetak gol kedua sekaligus menggaransi 3 poin bagi The Red Devils. Tidak dalam kondisi terbaik, PSG bakal sulit hadapi Bayern Munich. PSG saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik, terutama setelah kekalahan mereka 3-1 atas AS Monaco yang semakin menunjukkan menurunnya performa mereka.
Dengan menurunnya performa PSG saat ini, dikhawatirkan apabila skuad mereka akan kesulitan dalam menghadapi Bayern Munich. Seperti yang diketahui, kedua tim akan berhadapan di babak 16 besar Liga Champions berikutnya. Yang lebih parah lagi, tak hanya menurunnya performa PSG, akan tetapi absennya pemain-pemain andalan PSG dikarenakan cedera. Dua diantaranya adalah pemain paling krusial bagi skuad asuhan Christophe Galtier, yaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Manchester United sadari sentilan Cristiano Ronaldo. Manchester United bersiap menginvestasikan secara besar-besaran untuk perombakan kompleks pelatihan tim di Carrington menjadi fasilitas mewah kelas atas. Demikian diungkapkan Daily Mail. Hal ini dilakukan sebagai respon atas kritik keras yang sempat dilontarkan Cristiano Ronaldo dalam wawancara kontroversialnya bersama Pierre Morgan. Wawancara eksplosif itu pada akhirnya membuat superstar Al Nassr itu dipecat dari Manchester United. Namun, klub kini tampaknya menyadari omongan sang mega bintang bahwa ternyata benar. Sudah saatnya Manchester United mengubah fasilitas mereka di Carrington menjadi level luxury. Jurgen Klopp jujur, Liverpool memang sedang krisis. Liverpool terseok-seok hampir sepanjang musim 2022-2023. Bahkan hingga kini, The Reds belum bisa bangkit dari krisis besar yang membuat mereka tertahan di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris. Tercatat, Liverpool hanya bisa meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir di Premier League 2022-2023. Mereka menelan 3 kekalahan dalam periode tersebut, 1 laga imbang. The Reds saat ini ada di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan 29 poin dari 20 pertandingan. 4 besar tampak semakin jauh dari jangkauan Liverpool. Situasi sulit Liverpool ini pun membuat posisi Jurgen Klopp terancam. Disebutkan bahwa era Klopp di Liverpool mungkin akan segera berakhir. Victor Osimhen dianggap lebih oke dari Erling Haaland. Erling Haaland saat ini disebut sebagai striker terbaik di Liga Inggris. Haaland tengah memimpin daftar top skor sementara dan membuktikan dirinya sebagai target man level top. Meski begitu, bisa jadi ada target man yang lebih baik ketimbang Erling Haaland. Sosok yang bisa mengancam dan menggeser posisi Haaland itu adalah penyerang Napoli, Victor Osimhen. Penyerang berusia 24 tahun itu mencetak 16 gol dan 4 assist di Serie A musim ini. Sejauh ini, ia juga membawa Napoli memimpin klasemen sementara. Victor Osimhen berpeluang besar membawa Napoli menjadi juara Serie A musim ini. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan Partenope saat masih diperkuat Diego Maradona. Graham Potter membantah kabar bahwa dia sudah hilang kepercayaan pada Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang kembali dicoret dari skuad Chelsea kala bermain imbang 1-1 di laga derby London kontra West Ham United di Olimpiade London Stadium, Sabtu 12 Februari malam waktu Indonesia Barat. Itu menjadi kali kedua beruntun penyerang asal Gabon itu tidak dalam skuad The Blues setelah sebelumnya di laga melawan Fulham FC akhir pekan kemarin. Kondisi itu memunculkan spekulasi bahwa ex-bomber Arsenal FC dan FC Barcelona itu sudah tidak dibutuhkan berada dalam skuad Chelsea. Apalagi Aubameyang juga telah dicoret dari tim yang akan berlaga di Liga Champions. Namun rumor itu segera dibantah oleh Graham Potter. Manajer 47 tahun tersebut menjelaskan bahwa Aubameyang masih tetap merupakan salah satu pemain penting. Xavi sebut Barcelona tidak akan jual Ansu Fati. FC Barcelona masih berusaha dari krisis finansial yang mereka hadapi dalam 3 tahun terakhir. Klub yang bermarkas di Camp Nou itu sudah melakukan beberapa upaya seperti pemotongan gaji, melepas pemain hingga menjual aset. Manajemen Barcelona disebut harus mengurangi pengeluaran mereka senilai 200 juta euro dalam waktu dekat. Keadaan ini membuat beberapa pemain disebut masuk daftar jual. Pelatih utama Barca, Xavi, menegaskan bahwa Ansu Fati tidak akan dilepas dalam waktu dekat. Saat ini tidak ada pemain yang masuk dalam daftar jual. Bursa transfer telah berakhir. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi terkait penjualan pemain. Kami bermain hingga akhir musim ini. Kami tidak perlu membicarakan potensi penjualan Ansu Fati yang sama sekali tidak dibicarakan sepanjang Januari, ucap Xavi. Pengakuan Emi Martinez soal ejekan ke Kylian Mbappe. Kiper timnas Argentina, Emi Martinez berusaha meredakan ketegangan dengan striker PSG, Kylian Mbappe setelah Piala Dunia 2022. Martinez berbicara kepada France Football
dalam upaya untuk mengklarifikasi ejekannya saat melakukan selebrasi setelah kemenangan Argentina atas Prancis. Itu adalah lelucon dengan rekan satu tim saya. Saya sudah melakukannya di Copa America. Semua orang berkata kepada saya, bahkan Leo, tidak mungkin saya bisa melakukannya lagi. Saya melakukannya untuk mereka, tidak lebih. Semuanya berlangsung sedetik dan hanya itu, kata Emi Martinez membela diri dan menyebut hal itu biasa saja. Thomas Doll minta maaf ke Sinteyang. Juru racik Persija Jakarta Thomas Doll menyampaikan permohonan maaf kepada pelatih timnas U20 Indonesia Sinteyang. Hubungan antara Thomas Doll dan Sinteyang sempat memanas. Keduanya kerap kali saling melemparkan sindiran. Hal itu bermula dari pemanggilan Sinteyang terhadap pemain muda Persija Jakarta untuk ikut dalam pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Thomas Doll lalu mengkritik pemanggilan pemain Persija Jakarta yang dilakukan Sinteyang untuk pemusatan latihan demi mempersiapkan diri jelang Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Strike Football Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.